Hai guys, teman-teman Lander Sudiarto. Hari ini kita mau ngulik ayam taliwang Jawa. Nah, ini industri kulinernya ada di rumahan. Tapi informasi yang DM ke Lander Sudiarto rasanya enak, nggak ada tandingin. Nah, coba kita lihat keseruannya, bagaimana proses pembuatannya, dan rasanya bagaimana. Karena tidak afdol kalau kita tidak mencoba bumbunya, karena rahasia kuliner itu ada bumbunya. Ikutin terus keseruannya, dan like, comment, subscribe, dan share, karena kita butuh support teman-teman supaya channel ini bisa tumbuh dan berkembang, menyampaikan hal yang baik atau inspirasi buat teman-teman. Ciao! Coba rahasia di bumbunya. Jadi kalau masakan itu rahasianya adalah di bumbunya. Kalau ibu-ibu nyicipin bumbunya taruh di tangan kan? Pedas ada manisnya ya? Ya? Iya, karena konsepnya Jawa itu. Oh, bener. Jadi pedas campur ada manisnya. Jadi karena lidahnya lidah orang Jawa. Kalau ini orang Batak ini udah terlalu manis. Mantap, ampun. Oke, teman Lander Sudiarto, hari ini kita ketemu dengan pengusaha kuliner, yaitu Mas Yudi. Sebelum kita mulain, saya minta Mas Yudi memperkenalkan diri dengan teman-teman Lander Sudiarto. Monggo. Ya, perkenalkan saya Ari Wahyudi yang mencoba kuliner yang belum pernah ada di Semarang, bahkan di Indonesia saya belum pernah dengar, yaitu ayam taliwang Jawa, atau yang teman-teman biasa singkat dengan nama ayam tawa. Oh, ayam tawa ya? Ya, ayam tawa, ayam Jawa. taliwang Jawa. Oke. Nah, kenapa saya bilang taliwang Jawa? Karena konsepnya itu berawal dari saya mencoba kuliner yang asli ayam taliwang itu begitu terlalu pedas untuk ukuran orang Jawa sini. Oke. Jadi dari situ kita, dan saya lihat ternyata di Semarang, di Jawa Tengah, di kota-kota besar itu banyak ayam taliwang, itu banyak. Makanya saya nggak mau bikin yang sesuatu yang sama. Saya mau bikin yang beda. Nah, sebelum kita bahas tadi ayam taliwang Jawa, saya mau tahu sejarahnya. Mas Yudi mulai ayam taliwang Jawa ini kapan? Belum lama, selama ini dampak COVID ini. Nah, sebelum ke ayam taliwang Jawa, saya mau tahu ceritanya kok bisa terjun ke ayam taliwang Jawa. Dulunya kerja apa sejak tamat pendidikan? Saya banyak di dunia permebelan. Oh, jadi furniture ya. Di mebel berapa lama? Belasan tahun ya, mungkin 20-an tahun, karena saya basicnya mebel, orang Jepara, asli Jepara. Jepara. Jadi nggak tahu mebel itu orang Jepara ya. Orang Jepara itu wes dunianya mebel. Di Iya, Semarang juga tetap di dunia mebel. Ikut perusahaan asing juga di seputar mebel. Berarti sekarang nggak dikerjain lagi mebelnya? Hanya side job aja. Nah, berani meninggalkan mebel dan sekarang beralih ke kuliner tadi, memang awalnya sudah ada basic ngerti masak atau gimana? Kalau basicnya itu kita belum ada di situ. Cuman kalau saya yang hobi kuliner,
Jadi setidaknya kan sering compare ya. Masakan yang katanya enak, yang laris, yang rame itu yang kayak Udah kita saya- rasain ya, lidah coba saya ya. itu udah rata. Jawa, Bali, Jogja itu hampir rata. Solo itu udah ya. Nah, terus istri hobinya masak, hobi masak, tapi belum ada kepikiran untuk buka warung makan atau apa, waktu itu belum ada. Cuman setiap masa kita silaturahmi, ada tamu kita suguhi, ini responnya itu bagus, responnya cocok, pada bilang sedep, pada itu. Makanya kemarin kebetulan pas habis liburan ke Bali, Sekeluarga ya libur ke Bali ya? nah di sana saya coba ayam taliwangnya di Bali itu. Ayam taliwang di Bali. Tapi di sana itu taliwangnya kecil, pedesnya minta ampun. Nah, sebelum kita bahas dulu, sebenarnya taliwang ini apa sih artinya? Taliwang itu sepengetahuan saya adalah menu masakan yang khas dari daerah Taliwang. Kalau tidak salah di daerah Nusa Tenggara atau Lombok sana ya. Itu Terkenalnya berarti Lombok. nama tempat. Nama tempat. Gitu. Kebetulan mas saya itu, kakak saya itu pernah di sana. Nah, maka dibilang ayam taliwang sebenarnya ayam kampung juga dia, atau ayam memang khusus ayam taliwang misal? Setahu ayam pakai ayam kampung, cuman sana ukuran yang kecil. Ukurannya kurang lebih sekitar 4 on ya. Oh, lebih mudah gitu Lebih ya. kecil, lebih mudah. Jadi sana itu ayamnya kecil, terus kayak digebrak gitu. Sebelum bakar dimasukin bumbu. Makanya di sini saya bikin yang agak besar, kurang lebih di 1 kilogram ya. Itu tepatnya setelah pandemi atau sebelum pandemi jalan ke Bali itu? Sebelum pandemi. Februari. Ya, pandeminya kan Maret. Berarti perjalanan itu berkesan ya. Wah iya, itu hikmahnya luar biasa di sana. Maka setelah pandemi terpikir bahwa saya pernah makan ayam taliwang. Nah, dicobalah menu itu di rumah, tapi yang nggak pedes. Artinya kita sekarang mau masak meniru dengan yang sama gitu. Masakan itu kita dapat di Bali, segmennya di Jawa, maka kita coba improvisasi gitu ya. Ada improvement di situ. Untuk kemasannya, kenapa kita pakai besek? Itu juga tidak sengaja juga. Besek warna itu karena bulan Maret mau ketempatan acara Yasin Tahlil. Oke. Nah, otomatis sebelum Maret saya udah pesen. Karena saya pengen memberikan sesuatu yang beda sama tetangga, tamu-tamu yang ngaji di rumah ini. Jadi, terus akhirnya istri saya browsing, ketemu besek warna yang cantik itu, ukurannya panjang, 30 cm. Nah, itu ketemunya, belinya di Jogja. Tapi yang jadi idenya yang sangat seru itu, begitu pandemi langsung berani banting setir ke sini. Modal pertama kali untuk main ini apa udah ada yang mesan? Atau berani, udah kita buat 5 ekor dulu lah, atau gimana sih? Ya semua berawal dari kebetulan itu tadi. Taliwang, habis piknik dari Bali. Terus kemasannya, karena mau acara Yasin Tahlil, sudah pesen beseknya, tiba-tiba dari himbauan pemerintah, harus stop, mengurangi penggunaan plastik. Ikuti aturan juga. Terus akhirnya beseknya dipakai untuk yang kita bikin tadi. Semula cuma bikin 1-2 ekor, pasang status di WA itu. Akhirnya ada beberapa yang minat, terus dibikinin. Bagaimana responnya? Responnya ya sebelum tahu rasanya, mereka lihat kemasannya udah tertarik dulu. Karena ini langka di Semarang. Terus kita improvement lagi. Ini kok seandainya dikasih rendo ini, terus dikasih pita, saya kira lebih manis. Akhirnya kita aplikasikan di situ, kita coba. Pada akhirnya pelanggan teman-teman itu pada tertarik. Mungkin gini ya, jadi dapat idenya 2 kali. Kesan pertama, bungkusnya sudah oke, besek nih ya, dengan warna-warni, ada ungu ya. Ya, macam. Nah, bukaan kedua, rasa ayamnya menggiurkan. Beda yang jelas, saya belum pernah nyoba, belum pernah dapat rasa yang seperti itu. Tapi ini bukan karena ini ya, bukan karena penjual, jadi ngomongnya... Ini kalau saya terlalu ya yang simpel aja, dibuktikan ada ndak di Semarang, ada ndak di Indonesia yang seperti ini. Taliwang ini harus direbus ya? Setahu saya itu taliwang banyak yang tidak direbus.
Ada yang direbus, cuman bakarnya seperti ayam bakar pada umumnya. Hanya sekedar gosong gitu, Gosong kelihatan ya, aja gitu ya. permukaan, mungkin 5 menit sudah beres. Kalau Tidak panas bener sampai ke dalam gitu ya. ya. Kalau saya pakai api yang nggak terlalu besar, terus bolak-balik mungkin untuk satu sisinya 4-5 kali. Jadi kalau bolak-balik mungkin bisa sampai 10 kali. Setiap balik dikasih bumbu. Nah, Itu yang membedakan mungkin itu. jadi bener-bener seiring dengan kepuasan juga orang minta segala macam. Nah, tadi kalau kita sempat ngobrol tadi, ini rencananya ayam kampung ini apa bakal dikombinasikan dengan ayam lainnya nggak? Sekarang bisa jadi ayam kampung kan ada segmennya orang-orang tertentu. Mungkin di orang level tertentu juga ada yang oke, saya murah lah karena saya mau acaranya mau rame-rame segala macam. Sudah terpikir nggak mau buat? Ya, kita udah mulai coba, tapi belum partai yang banyak, belum pada mengenal itu ya, yang ayam pejantan atau boiler kalau dipakai bumbu ayam taliwang Jawa ini. Itu saya berpikir ke arah situ karena untuk mencari ayam kampung bahan bakunya itu tidak gampang. Karena saya kemarin ada pesanan 100 ekor 1 minggu. Itu saya dapatnya cuman sekitar 60-70 ekor. Akhirnya solusinya saya kasih alternatif. Mau enggak pelanggan tak coba kasih pejantan boiler. Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi unik usaha ini. Uniknya gini, kita coba ayam taliwang. Dari ayam taliwang aja sudah membuka peluang bagi supplier yang lain untuk bisa kerjasama. Misal besek ya. Betul, ya. Yang kedua mungkin ya rempah-rempahnya mungkin penjual sayur, bumbu cabai, tomat. Itu udah bisa orang akan order kan gitu. Yang ketiga tadi adalah untuk suplai ayam kampung. Nah tadi Pak Yudinya sudah sampaikan bahwa kesulitan beliau adalah pada saat order banyak ayam kampungnya ketersediaannya ya. Ketersediaannya yang ini. Yang suplainya agak-agak ini ya. Tapi sekarang berapa produksi per hari? Per hari kita bisa sampai 50 ekor per hari. Sekarang sudah 50. Ya, berawal dari 1, 2, 5 ekor, sekarang sudah bisa 50. Cuman yang terkendala itu ayam kampungnya. Makanya ini saya kombinasikan ke ayam pejantan dan boiler. Ternyata setelah mereka yang semula ragu, setelah mencoba itu, akhirnya banyak itu testimoni atau yang mereka sampaikan itu pada cocok. Ternyata kalau lidah saya tidak masalah lah, tidak beda. Yang penting saya itu bumbunya sama itu empuk. Terus bumbunya merasuk, terus sambelnya ya penting itu poinnya. Bumbunya itu merasuk. Nah, bahasa merasuk itu artinya sampai ke dalam dagingnya gitu. Betul. Ya. Sampai ke tulangnya kan. Ke tulang gitu. Dan uniknya teman-teman, ini ayam ini diproduksi adalah di rumah. Setelah masa pandemi, Pak Yudinya tidak kehilangan akal dengan pernah berjalan, dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa kuliner adalah yang cocok di masa pandemi. Betul. Ya. Nah, setelah ini punya nama, sekarang berarti namanya tadi ayam taliwang Jawa. Ada rencana buka resto atau buka dapur gitu? Ya, itu pasti ada. Pasti ada ya. Cuman karena saya kan baru bermain di dunia kuliner, terus harus banyak cari ilmu, masukan, referensi itu. Nah, kalau saya boleh tahu, pada saat main di Mebel gajinya ada 2 digit nggak? Alhamdulillah ada. Ada, di 2 digit ada. Jadi setelah main ayam ini, ayam taliwang, kuliner di taliwang Jawa ini, sekarang dapatnya ada 2 digit nggak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Karena proses ya. Tapi, cuman saya punya keyakinan bahwa untuk mencapai 2 digit itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, yang jadi pertanyaan ini teman-teman, karena kalau pada saat teman-teman mau hijrah adalah mengikhlaskan yang selalu ditransfer tiap bulanan oleh perusahaan. Betul. Ya kan? Begitu ya. Betul. Bagaimana sih untuk bisa mengikhlaskan, jadi kita tidak menoleh ke belakang lagi kayak gitu, gimana sih yang Pak Yudi lakukan gimana? Tadi ya ini menarik ini, di saat menerima gaji bulanan ada transfer kelunting gitu. Itu pasti maksudnya ya? Tanggal sekian pasti ya? Sedep lagi kalau dapat double saat THR. Tetapi setelah saya menerjuni ini bidang kuliner ini, bener. saya justru akan sebaliknya lebih indah lagi manakala saya bisa
memberikan THR ke karyawan saya. Wah, ini tantangan yang paling sulit Iya, ya, karena memang tidak gampang tapi menjalaninya ya. Iya. Karena kan pada saat kita memulai kan pendapatan itu tidak langsung serta-merta naik gitu enggak ya. Malah justru makan tabungan betul. misalnya. Apalagi kalau pertama saya sudah punya komitmen, saya sampaikan ke istri saya, untuk 1-2 bulan ini tolong kita ndak usah berpikir mengenai hasil atau untung itu, karena banyak dari pelanggan kita yang belum tahu, banyak yang belum tahu tentang apa produk kita, tentang kuliner kita belum tahu. Saya mau tahu harganya berapa sih untuk ayam taliwang Jawa itu dengan lengkap dengan besek itu berapa? Untuk saat ini ada 2-3 kemasan itu harganya 80 sampai 90 ribu. Kalau 90 berarti ayamnya lebih, beratnya juga lebih. Kalau itu yang membedakan di kemasannya, Pak. Oh, Kemasannya itu kan besek. Kalau yang kardus biasa itu 80 ribu. Ada besek yang agak kecil itu, yang nggak panjang, itu 85. Untuk dalam kota Semarang dan sekitarnya masih saya antar sendiri free. artinya sudah nginclude dengan harga yang 3 varian tadi ya? Iya. Terus cuman yang untuk luar kota, ini sering kirim ke Jepara ya, pakai travel. Itu udah sejauh ini kirim ke Kudus, Jepara, Pekalongan, Tegal, bahkan sampai ke Cilacap itu alhamdulillah aman ya. Jadi untuk 12 jam. Kalau mau buat esok harinya ya masuk di kulkas yang gitu ya. Nah teman-teman nggak salah juga, karena sebenarnya ide yang luar biasa itu adalah bagaimana kita memulai suatu usaha dan itu berdampak baik bagi orang banyak. Betul. Ya, tadi itu adalah pengrajin daripada besek. Itu luar biasa itu. Penjual sayur, penjual ayam. Sayur. Nah, ya jadi satu orang bergerak itu menjadi harapan baru bagi orang banyak ya kan, supaya dia bisa ikut terlibat di dalam itu ya, bisnis itu gitu. Itulah tujuannya pemerintah menggalakkan UMKM itu. Benar. Nah, Mas, kita tidak terasa nih sudah sampai di ujung daripada kita ngobrol-ngobrolnya. Kita sangat puas sudah diundang ke sini. Sebelum kita mengakhirinya kayaknya nggak sah kalau bintang tamu kita tidak memberikan semangat semangat motivasi yang tadi berani meninggalkan sesuatu yang sudah baik. Zona nyaman. Zona nyaman bahasanya. Zona nyaman, ya. Nah, daripada ini berpanjang-panjang lagi, karena Pak Yudinya juga orderan dia harus antar. Nah, Pak Yudi, monggo mau kirim Jepara ini. Mau kirim Jepara, jadi monggo berikan tips motivasinya untuk teman-teman Landa Sudiarto. Monggo. Oh ya, buat rekan-rekan yang sekarang masih kerja di perusahaan, jangan terlalu menikmati apa yang sudah Anda dapatkan. Setidaknya harus berani juga kita mencari tantangan. Keluar dari zona nyaman dengan keyakinan, dengan belajar terus supaya kita ke depannya bisa sukses juga gitu. Dan utama untuk supaya bisa dipercaya pelanggan, satu, jaga kualitas. Yang dua, komitmen untuk selalu jaga kepercayaan pelanggan, termasuk ketepatan pengiriman, harus on time. Ini dalam melayani ya? Pelayanan, servis ke pelanggan itu yang dan apapun keluhan, apapun masukan harus kita terima dengan senang hati, karena itu yang kita harapkan dari pelanggan puas, pelanggan senang, itu aja yang saya sampaikan. Nah, nasinya sekalian apa? Enggak. Saya makan ini aja. Saya makan ini aja. Kita ambil aja ya. Oke. Wow, ini sambal cabenya ya? Ya, sambal terasi. Sambal terasi. Ini bumbu yang tadi untuk dipakai ngerebus ya? Iya, bisa. Nah, kita coba patahin pahanya dulu aja, yang paling gampang. Wow, empuk dia. Cekernya aja enak. Bumbunya Tadi kalau dibilang Pak Yudinya merasukin, meresap. Karena sudah ngendap ya. Cekernya enak banget. Coba
Kita dagingnya. Kita coba bumbunya. Tulangnya tadi udah ketinggalan, kepatah di situ. Kita coba yang bumbu ini. Ini ayam taliwang Jawa, industri rumahan di belakang SMP 16. Betul ya. Jadi nyarinya gampangnya tinggal Pak Idi gitu ya. Ampun, bener ampun. Ini hebat. Kita kulik lagi. Sorry Ja, ini memang benar-benar enak Ja. Ini enggak. Jadi kalau dagingnya persis ini. Nah. Nih. Kita. Nah, kalau sambal ya. Sambal terasi. Ini sambal terasi. Coba kita coba. Sambal terasinya. Jadi orang yang tidak senang pedas, ini berkecukupan. Sedang ya. Sedang. Dia berkecukupan. Pedasnya Sambal orang Jawa. Jadi siapapun bisa makannya. Ya khususnya untuk yang udah remaja ya, hobi pedas. Mantap. Tadi sambal itu sudah kita coba. Coba kita kombinasikan. Kita kombinasikan begini. Nih bumbunya. Kita kombinasikan dengan cabai. Rasanya apa? Ampun, luar biasa. Jadi saya sarankan sama Pak Yudi bener, segera buka outletnya supaya orang tidak taunya di rumah dan order. Jadi order bisa ke Indira. Ada IG-nya? Ada. IG-nya apa, Mas? Ayam taliwang Jawa. Menu ini sudah masuk di 40 UMKM terpilih Jawa Tengah. Wow. Kemarin sempat acara virtual sama Pak Menteri UMKM, Pak Teten Mas Duki. Ya, di Hotel Grand Candi itu. Ya, mereka responnya luar biasa dan support untuk produk UMKM, termasuk kuliner ini. Gitu. Cakep. Jadi kita coba ini ya. Ini daun Selada. Jadi kalau makan beginian, kalau tidak pakai lalapan juga nggak enak ya? Iya. Biar lebih gurih. Lebih. Nah, demonya juga dikreasi. Ada 4 bintang. Ukuran bintangnya cuma 4. Saya recommended. Sangat-sangat rekomendasi. Nah, teman-teman, ini tidak dihabisin semua karena berhubung waktu. Kita datang ke sini tidak ada waktu yang mepet karena beliau terus dapat pesanan. Tapi dari semua yang saya cicipin tadi itu rasanya dan saya sangat rekomendasi. Kalau teman-teman tidak merasa puas, saya bertanggung jawab itu rasanya. Dan saya harap teman-teman tidak usah takut seperti yang di-share beliau. Jadi saksikan terus kita channel Landa Sudiarto untuk video berikutnya yang bisa menginspirasi teman-teman. Dan bisnis tidak harus dimulai dari toko yang besar, market yang besar, dari rumah juga kita bisa mulai. Ciao.